Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Kak Arce ya. Iya Kak Silvi. Nah pagi ini adik-adik ditemani oleh Kak Silvi dan Kak Arce. Iya. Nah untuk mengawali ibadah kita pada Minggu pagi ini kita akan menyanyikan lebih dahulu lagunya adalah Aku Bersukacita. Adik-adik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu ya Kak Arce ya. Iya Kak Silvi. Ya, lagunya adalah Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau, Allah dan Tuhan kami yang baik terhadap kami, sehingga kami boleh dipelihara hari ini. Dan hari ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Sebelumnya Tuhan kiranya berkenan memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan
di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Yuk kita saksikan bersama. Paulus di Efesus diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Hai saudaraku, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika menjadi percaya? Belum, bahkan kami baru mendengar bahwa ada Roh Kudus. Waktu itu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Kamu harus percaya kepada Yesus. Kalau begitu, baptislah kami dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sama-sama menyaksikan berita firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Nah, kita melihat di sana bagaimana perjuangan Bapak Paulus untuk memberitakan kabar sukacita yang ada di kota Efesus. Di sana kita mau belajar dari Bapak Paulus bagaimana mengabarkan Injil atau memberitakan kabar sukacita tidak mudah ya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Paulus. Demikian juga pada saat ini di tengah-tengah pelayanan gereja-gereja Tuhan di penjuru dunia, kita mengalami banyak tantangan. Begitu juga seperti pelayanan di gereja-gereja, kita pun juga mengalami tantangan dan hambatan yang kita hadapi. Ada orang yang tidak suka, yang tidak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Mereka tidak mau mengenal ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka tidak mau mengenal dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi di dalam Alkitab ini kita melihat bagaimana Bapak Paulus dengan gigih, dengan bersemangat, dengan berani memberitakan keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di sana kita melihat di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang percaya, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Demikian juga dengan adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Jika kita mengalami kesusahan, kelemahan, dan banyak hal yang membuat kita sedih atau kita berduka, mari kita menghadap kepada Tuhan Yesus, kita memohon pengampunan dan juga mohon pertolongan untuk diberikan pemulihan. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau dipakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tekun, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab,
pun berdoa supaya kita semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan pagi ini boleh memberkati kita semua, sehingga kehidupan kita semua boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus. Nah, ada 3 hal yang harus adik-adik ingat ketika adik-adik itu mengalami banyak tantangan, maka yang harus adik-adik ingat adalah 1, harus setia. Yang kedua, adik-adik harus mengandalkan, siapa Kak Arce? Mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik harus berani bersaksi, ya. Setia, mengandalkan Tuhan, dan berani bersaksi. Nah, kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan lagu apa Kak Arce? Buatlah pelitaku terus menyala. Iya. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar nanti merekat. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar nanti merekat. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan intinya kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk hari Minggu ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami diajarkan untuk tetap setia, mengandalkan Tuhan, dan berani bersaksi. Biarlah kiranya Roh Kudus akan memampukan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, GPIB Bethel Magelang Tuhan, untuk mampu melakukan apa yang sudah difirmankan melalui Rasul Paulus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak layan kami. Engkau juga menyertai mereka di dalam segala aktivitas mereka, terutama ketika mereka belajar dari rumah Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap tekun dan rajin belajar, dan mereka juga mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga berdoa untuk orang tua anak layan kami Tuhan, kiranya mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran ketika harus menuntun dan mendidik serta mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka, para tenaga medis, baik itu dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit lainnya Tuhan, di mana mereka menjadi garda terdepan di dalam menangani COVID ini, terutama melayani pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai mereka, Tuhan sendiri yang melindungi dan menjaga mereka. Tuhan juga menyertai keluarga dari mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat untuk para pasien COVID-19 dimanapun mereka dirawat ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau menjamah mereka satu persatu. Tuhan berikan kekuatan dan terlebih Tuhan memberikan kesembuhan pada mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau sudah memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk para pemimpin kami, dari mulai Bapak Presiden Jokowi, para menteri, sampai ke para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah Tuhan. Biarlah Tuhan juga mau memberikan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka, dan biarlah mereka senantiasa diberikan kebijaksanaan ketika mereka harus memimpin rakyat Indonesia di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi akibat virus COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, mereka pun akan diberikan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, seminggu ke depan ini Engkau yang memimpin kami semua, baik kakak layan, pengurus, demikian juga anak-anak layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin di dalam setiap langkah-langkah kaki kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita sudah berada di ujung ibadah kita hari ini ya Kak Silvi ya. Terasa sudah berakhir. Iya Kak Silvi, pesan kita untuk adik-adik jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan dengan cara cuci tangan, jangan lupa memakai masker, dan yang pasti selalu jaga kesehatan ya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku datang dalam sekali. Cintaku datang dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku datang dalam sekali. Cintaku datang dalam sekali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selalu sehat dan selalu ceria di minggu hari ini. Nah, di sebelah kakak-kakak ini ada kakak-kakak baru yang akan menemani adik-adik ke depannya untuk periode tahun ini yang pada hari Minggu tanggal 27 September kemarin sudah diteguhkan sebagai pengurus dan pelayan. Nah, Kak Obed akan memperkenalkan satu persatu ini kakak-kakak, ada yang cantik-cantik di sebelah sini. Ini ada Kak Fanya. Hai, ini Kak Fanya. Nah, yang di sebelah ujung sana ada Kak Mana. Say hai sama Kak Mana. Yang di belakang Kak Mana ada Kak Sarah. Say hai. Ada lagi, ini kakak yang paling fenomenal, ada Kak Lolo. Hai, say hai sama Kak Lolo. Dan yang terakhir ada yang paling cantik sendiri, Kak Fafa. Nah, ini adalah kakak-kakak yang kedepannya akan sama-sama memberikan firman Tuhan, memberikan trik-trik untuk supaya lebih giat lagi mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan bosan ya, nanti kakak-kakak yang super cantik dan gokil ini akan selalu membuat adik di rumah dan terutama selalu menguatkan iman dimanapun berada. Nah, adik-adik tetap selalu jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Halo, selamat hari Minggu.